Pak Ketum bisa menambahkan atau Pak Yasen? Tadi kan Pak Yasen, kebetulan Pak Yasen juga tadi ada saya, Yasen sama Tony mana? Ya, Pak Tony. Ya, betul apa yang dinyatakan oleh rekan kami barusan itu, bahwa kedatangan kami sekarang ini mewakili Elsa yang dalam taraf lagi sakit ya, lagi sakit. Kemudian dengan segala itikat baiknya, kami selaku kuasa hukum memenuhi itu panggilan. Tapi dengan satu laporan bahwa kewajiban kami sebagai lawyer lah untuk memberikan laporan bahwa Ibu Elsa Sharif tidak bisa hadir hari ini karena berhalangan hadir karena sakit. Gitu. Yang kedua, memang di kasus ini kalau kita nilai kasus ini adalah terlalu prematur ya, karena belum diperiksa lebih dalam, lebih jeli, lebih lihai lagi terhadap saksi-saksi, terutama saksi pelapor itu sendiri gitu. Karena apa? Belum menyentuh benar pada sumber yang sebenarnya. Ya. Ungkapan atau ucapan kata-kata itu dari mana sumbernya? Ya, ini yang kita sayangkan gitu. Nah, oleh karena itu kami menilai kasus ini terlalu prematur ya untuk diangkat dan terlalu cepat juga untuk dipanggil terlapornya ya. Itu satu. Tingkat penyidikan maksudnya ya? Penyidikan, apalagi udah naik penyidikan ya. Hanya jenjang berapa lama itu? Jadi di penyelidikan itu ada yang tertinggal kayaknya segitu kan. Nah, ini buru-buru dinaikkan ke tingkat penyidikan. Itu satu hal yang menjadi catatan kami. Yang kedua, bahwa Ibu Elsa Sharif, rekan-rekan kami juga sekaligus sebagai klien juga, sekaligus rekan juga, karena beliau adalah advokat ya. Advokat dan di kelompok kami ini adalah aktivis di kelompok Dewan Pertimbangan GAS ya, nah, gitu. Sangat disayangkan karena kami ini adalah deretan sebagai penegak hukum, sama profesinya itu dengan polisi, jaksa, hakim, termasuk advokat ya. Empat pilar ini penegak hukum ya. Tentunya dari empat pilar ini sebagai penegak hukum punya kode etiknya ya. Artinya sangat prematur juga, terlalu dini juga untuk dilaporkan di sini sebelum ditelusuri, diteliti ya kan gitu, dilakukan ke Dewan Kehormatannya kan gitu. Seharusnya diseleksi lebih dulu oleh Dewan Kehormatannya. Apakah perbuatan ini di lembaga pengacara ini sudah benar melanggar itu? Kalau memang benar-benar melanggar kode etik, nanti Dewan Kode Etik yang memberikan satu toleransi bahwa ini tidak bisa dilakukan ke sebagainya atau tidak, kan itu dulu. Nah ini satu hal nanti izin Pak Ketum ya, nanti kita akan rapatkan khusus masalah ini ya, untuk menyimpulkan tentang langkah apa yang akan kami ambil di belakang hari nanti. Oke, Pak Ketum bisa lanjutkan apa yang saya ya sebenarnya ya. Karena beliau seorang pengacara, kita ada organisasi khusus pengacara di mana apabila ada sesuatu hal hubungan dengan hukum maka dahulukan di tinggi yaitu Dewan Kode Etik ya. Nah, apakah melanggar etika atau tidak, nanti kita rapatkan tim bersama kepengurusan di organisasi kita. Lalu setelah itu kita memberikan rekomendasi kalau memang ada pelanggaran etik di sini, memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian atau kemana ya. Kalau memang sudah dirapatkan di majelis tinggi kehormatan kami. Nah, sampai saat ini kan belum ada ya, belum ada pengajuan juga belum ada pembahasan. Tiba-tiba sudah ada pelaporan. Itu yang kami sebenarnya kurang ya, menurut kami. Secara hukum dan secara profesi prosedurnya belum dijalankan dengan benar. Di sini kami ingin meminta pajak keadilan gitu, meminta persamaan di hadapan hukum. Jadi tidak ada keberpihakan karena dalam hukum adalah equality before the law. Setiap orang sama di hadapan hukum, baik presiden, menteri, sampai jenderal-jenderal maupun tukang becak sekalipun itu sama di hadapan hukum. Ya, ini harus ada keseimbangan, harus ada persamaan. Kalau saksi
pihak dari pelapor diperiksa, maka saksi pihak pelapor harus juga diperiksa, harus juga diajukan menjadi saksi. Begitu pun kita akan mengajukan saksi ahli juga bahasa ya, kita juga jadi supaya ada keseimbangan, supaya ada keadilan, tidak ada keberpihakan. Tapi alhamdulillah puji syukur hari ini penyidik rekam, penyidik responsif dengan permintaan kita agar ini berjalan dengan rel yang sebenarnya, berjalan dengan rel yang lurus. Jadi saya baik. Kan tadi udah naik ke atas. Ya, hasilnya ya. Hasilnya apa? Oke, baik. Saya menyambung pembicaraan Pak Ketum tadi. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah. Kami berpikir tadi karena ini sudah masuk tahap penyidikan, memang harus dilalui. Tapi permintaan kami dari kemarin, sebelum hari ini kami sudah kesini sebenarnya, menuntut agar penyelidikan benar-benar dilakukan secara tuntas dahulu, baru ada tingkat penyidikan. Dan alhamdulillah teman-teman dari penyidik mengiyakan permohonan kami. Berarti penyidikan ini bisa dibilang bukannya batal demi hukum, bukan, tapi memang ditangguhkan sebelum adanya penyelidikan ulang. Penyelidikan ulang dalam arti BAP pertama sudah dilakukan sama klien kami. Tinggal adalah keterangan dari saksi-saksi kami. Ya, jadi keterangan dari saksi-saksi kami yang sudah kami siapkan, dan kami sudah berikan juga nama-nama beberapa saksi yang sudah kami boleh teman-teman. Ini adalah saksi-saksi fakta. Ya, KTP ini adalah saksi-saksi fakta yang pada saat kejadian ada di lokasi. Ini saksi hidup ya teman-teman. Enggak, harus dari dekat. Baik. Enggak, gua video. Paling tidak saksi-saksi ini dulu penuhi. Kalau bicara tentang sudah sesuai dengan prosedur hukum, kami keberatan. Karena kalau mengikuti prosedur hukum, saksi ini harus diperiksa dulu baru masuk ke tingkat penyidikan. Tapi alhamdulillah kami sudah berkesan juga penyidikan dengan baik, sehingga kami boleh mengajukan saksi-saksi ini untuk dilakukan pemeriksaan saksi. Selain pemeriksaan saksi fakta, kami juga mengajukan dua saksi ahli, teman-teman. Ya, dua saksi ahli. Yang pertama adalah saksi pidana, saksi ahli pidana. Saksi ahli pidana itu ini Bu Elsa yang mengajukan ya, Bapak Hasbullah SH dan NH. Iya. Keterangan ahli ya, bukan saksi ya. Jadi keterangan ahli juga diperlukan dalam hal ini, keterangan ahli pidana dan keterangan ahli bahasa. Kenapa saya katakan ada keterangan ahli bahasa? Di setiap ini kan yang diajukan adalah tuntutan Bu Elsa bicara kepada teman-teman media, ya kan? Berarti harus ada ahli bahasa yang mengartikan, mentafsirkan apa yang dikatakan Bu Elsa, apakah benar atau tidak. Nah, inilah yang kami ajukan kepada Bapak penyidik, dan memang alhamdulillah sudah dipenuhi, dan berarti penyidikan ini ditangguhkan setelah penyelidikannya berakhir. Jadi kira-kira hasil dari pertemuan kami dengan penyidik tadi demikian. Mbak, tapi ada upaya mediasi memang dari dengan NM sendiri? Dari kami atau dari dianya? Dari kami ya pastinya. Ya, kami sih menginginkan dari Bung itu adalah damai itu indah. Ada perbedaan wajar, tapi perbedaan itu bisa kita satukan, bisa saling memaafkan. Walaupun memang saya tahu, yang saya tahu mereka tidak pernah menyebutkan nama ya, tidak pernah disebutkan siapa. Tapi kalau wartawan yang punya motivasi sendiri, wartawan yang menyebut nama yaitu wartawan. Tetapi Bu Elsa sendiri, setahu saya, sepengetahuan saya waktu saat itu ada, tidak pernah menyebutkan nama siapapun. Tapi kalau perempuan, selalu saya ulang-ulang juga rekamannya, perempuan ya banyak, perempuan itu bisa keluarga kita sendiri, bisa teman kita gitu ya. Dan juga untuk mengenai
perkataan cepu ada konotasi negatif, bisa juga positif, kan memberitahukan kebenaran kepada polisi kalau memang itu benar, siapapun dia gitu. Saya kalau diminta menjadi cepu, saya siapa aja kalau untuk mengungkap kebenaran, demi kebenaran. Ada keburukan, ada yang menggunakan misalkan narkoba, apa salahnya kita lapor, Pak ini pengguna narkoba, ya kan kita laporkan, kan tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kembali lagi bahwa klien kami biasanya tidak pernah menyebut nama seseorang, inisial pun saya perhatikan tidak gitu loh. Saya kan nggak jauh dari beliau waktu beliau buat pernyataan di hadapan wartawan, dan itu pun atas pertanyaan wartawan beliau menjawab, bukan beliau yang mau memberitahukan, tapi permintaan wartawan semua untuk diwawancarai. Kita ditarik ke suatu ruangan, ya biasa ikut gitu, wawancarailah oleh wartawan. Nah, di wawancara itu mungkin bisa diceritakan sedikit kronologi ulangnya Mbak, tadi awal mula kasusnya itu terjadi gitu. Kronologi wawancaranya. Ya. Saya rasa sudah menjadi konsumsi publik, ya kan, bahwa kasus ini sebenarnya sudah hampir 1 tahun. Ya, kami berpikir ini dari segi kasus kami ya, kami tidak mau mengangkat kasus yang lain. Kasus ini sudah berada di sekitar beberapa bulan yang lalu. Kenapa baru saat ini bergulir kembali? Ya karena kami juga kaget, termasuk klien kami bisa masuk ke tahap seperti ini. Makanya kami sebagai kuasa hukum, secara pribadi kami, secara profesi, kami juga merasa ini kami dizolimi. Kalau kami seorang advokat, maaf ya, saya sedang bicara di depan Anda sebagai seorang advokat. Lalu apa yang saya katakan dituntut? Kita nggak bisa jadi advokat kalau kayak gitu. Kecuali kita memaki, wajar. Kita mengeluarkan statement berkaitan dengan kasus yang kita bicarakan, yang kita tangani. Saya rasa itu menjadi hak advokat untuk menyampaikan, ya kan? Benar nggak Bang? Manusia memang tidak boleh dituntut. Makanya dibilang tadi setiap advokat mempunyai hak imunitas atas apa yang dia sampaikan. Toh dia juga tidak akan mengatakan sesuatu hal yang mencelakakan dirinya sendiri. Apalagi setelah saya ulang-ulang, mungkin teman-teman juga bisa ulang atau semua sahabat Indonesia bisa ulang. Di situ klien kami tidak pernah mengatakan bahwa si pelapor yang dituntut. Jadi buat kami ini sasarannya nggak ngerti gitu loh ke siapa. Demikian. Mungkin langkah selanjutnya dari kami dari kalian apa? Ya langkah kami ya pertama itu tadi memenuhi permintaan polisi untuk menghadirkan saksi-saksi. Udah begitu aja. Kita akan mengikuti arahan Bapak Kanit, Bapak penyidik, seperti yang tadi kami sudah sampaikan foto-foto saksi-saksi kami. Ya sudah, tinggal nanti mereka manggil saksi-saksi. Setelah itu akan seperti apa ke depan, baru hukumnya bergulir. Berapa hari lagi saksi akan dihadirkan? Itu kami tidak bisa sampaikan karena itu hak prerogatif dari polisi, kewenangan dari penyidik. Oke.